Satu keluarga manusia silver terjaring razia petugas Satpol PP Kota Metro Provinsi Lampung. Mirisnya, saat mengamen di jalan raya, keluarga ini turut membawa anak balita yang masih berusia 3 tahun. Kepada petugas, keluarga manusia silver asal Kota Bandar Lampung ini mengaku baru 1 minggu beroperasi karena tuntutan ekonomi dan kebutuhan anak balitanya. Dari menjalankan pekerjaan tersebut, keluarga manusia silver ini dapat membawa pulang uang sejumlah 50 hingga 200 ribu rupiah per harinya. Dan 1 orang balita, mereka berasal dari domisilinya di Kota Bandar Lampung. Dan sampai ke sini mereka menggunakan kendaraan motor. Setelah diamankan ke kantor Satpol PP Kota Metro, keluarga manusia silver ini didata dan diminta menandatangani surat pernyataan. Keempatnya beserta anak balitanya diserahkan ke Dinas Sosial untuk dibina. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto Ayus melaporkan. Pemirsa, 2 pemuda spesialis pelaku pencurian sepeda motor terparkir di rumah kos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap unit Jatanras Polrestabes Makassar. Aksi kedua pelaku terekam kamera CCTV. Inilah rekaman CCTV berdurasi 3 menit lebih saat 2 pemuda melakukan pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 23 Juni lalu. Kedua pelaku awalnya terlihat melintas dengan berboncengan sepeda motor melewati rumah kos. Kemudian salah satu di antaranya turun dan menyasar motor yang menjadi targetnya. Usai situasi sepi, pelaku mulai beraksi dengan mematahkan stang motor dan berhasil membawa kabur motor curian. Pasca kejadian ini, unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap 2 pelaku di lokasi berbeda di Kota Makassar. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita 2 unit sepeda motor hasil curian. Modusnya yaitu dengan cara mematahkan setir motor yang terkunci, kemudian mendorong sampai ke tempat yang aman. Incarannya ini di mana-mana? Di daerah Kota Makassar. Rumah kos ya? Rumah kos. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku telah diserahkan ke Polrestabes Makassar. Mereka dijerat pasal pencurian disertai pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Neo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang pria di Bojonegoro, Jawa Timur kepergok mencuri sepeda motor milik pengemudi ojek online yang mengantar makanan pelanggan. Pelaku sempat diamuk warga sebelum diamankan oleh polisi. Seorang pria diamuk warga usai kepergok mencuri motor milik pengemudi ojek online. Aksi pelaku diabadikan warga melalui rekaman video ponsel. Pelaku mengambil motor pengemudi ojol saat mengantarkan makanan dan memarkir motor di depan rumah dengan kondisi kunci masih menempel. Mendengar mesin motor berbunyi, korban langsung berteriak hingga pelaku kabur ke semak-semak. Pencurian kendaraan bermotor di 5 TKP. Yang pertama depan toko buah Dusun Kepo, Kecamatan Kepo Baru. Yang kedua di Dusun Gejor, Kecamatan Sudiwaras. Yang ketiga Dusun Pagerwesi, Kecamatan Terucuk. Yang keempat Dusun Patoman, Kecamatan Burno. Dan yang kelima Dusun Mayangrejo, Kecamatan Kalipidu, Kabupaten Bojonegoro. Selain pelaku percobaan pencurian sepeda motor di Kelurahan Kelanggon, polisi juga menangkap 2 tersangka pencurian lain yang sudah beraksi di 5 titik di Kabupaten Bojonegoro. Para tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Seorang petugas Satpol PP yang bertugas mengamankan rumah dinas wakil wali kota diamankan polisi karena tertangkap tangan pesta sabu-sabu di sebuah indekos di Kota Metro Lampung. Tersangka ditangkap bersama 2 temannya dan seorang pemandu lagu karaoke. Pakai nggak? 4 orang yang diamankan personel tim reserse narkoba Polres Metro Lampung terdiri dari seorang anggota Satpol PP bersama 2 orang temannya dan seorang wanita yang berprofesi sebagai pemandu lagu. Keempatnya ditangkap saat sedang pesta narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah kos di Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat.
Para pelaku mengaku telah beberapa kali mengkonsumsi narkoba. Selama ini, pasokan sabu-sabu didapat dari seorang pengedar yang berada di Kabupaten Pesawaran. Polisi mengamankan barang bukti sisa sabu-sabu sebanyak 0,40 gram. Yang saya sayangkan, oknum Pol PP yang seharusnya bersama-sama Polri memberikan himbauan edukasi kepada masyarakat khususnya Kota Metro, akan tetapi malah terjerumus menjadi pengguna narkotika. Atas perbuatan keempat tersangka dijerat polisi dengan pasal penyalahgunaan narkotika dengan ancaman pidana penjara selama 12 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Sejumlah media partner dari konser band Koplo yang berujung ricuh mendatangi Mapolsek Pasar Kebis, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka mengaku merugi puluhan juta rupiah pasca penangkapan ketua panitia konser yang membawa kabur uang tiket. Konser Guyon Waton di Pasar Kemis. Sejumlah media partner dari konser band Koplo yang berujung ricuh Rabu malam mendatangi Mapolsek Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka akan dimintai keterangan penyidik pasca penangkapan MDP, ketua penyelenggara konser band Koplo. Salah satu media partner mengaku merugi 12 juta rupiah dari penjualan tiket yang dipromosikan secara online. Korban juga menyebut total 700 tiket dijual sejumlah media partner dengan total kerugian 70 juta rupiah. Media partner membeli tiket dari penyelenggara seharga Rp90.000 per tiket, lalu dijual kembali seharga Rp135.000. Namun konser akhirnya gagal lantaran pihak penyelenggara belum melunasi pembayaran kepada artis band Koplo, NDX, AKA, dan Guyon Waton sebagai bintang tamu. Pertama kita diyakinin, dan diyakininya itu event ini nggak akan gagal. Aman, dia siap untuk modal. Dia bilangnya gitu, salah satu panitia itu bilangnya kita siap, udah ready, modal udah ada. Tapi nyatanya emang kita juga korban dibohongin sama panitia itu. Masih ada yang mempertanyakan, kah bisa di-refund nggak, gitu-gitu. Kan acaranya gagal. Sementara itu setelah sempat buron selama 3 hari, Muhammad Dian Permana Angga, ketua penyelenggara konser musik Koplo yang berujung ricuh, akhirnya dibekuk. Pelaku ditangkap unit Jatan-Ras Polresta Tangerang di rumah kerabatnya di Kabupaten Lebak, Banten. Saat ini petugas masih mengkalkulasi jumlah kerugian yang dialami korban. Telah mengamankan seorang yang terduga melaksanakan konser yang tidak terlaksana di daerah Pasar Kemis, berinisial MDPA, umur 27 tahun. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polresta Tangerang, Polsek Pasar Kemis. Dia sebagai apa, Pak? Dia sebagai ketua pelaksana. Hingga kini tersangka MDP masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Ayu Marani, iNews melaporkan. Menparekraf Sandiaga Uno akan memperketat izin penyelenggaraan konser musik melalui digitalisasi perizinan satu pintu. Langkah ini penting agar kericuan akibat tidak profesionalnya penyelenggara konser musik Lentera Festival di Kabupaten Tangerang, Banten tidak terulang. Konser musik Tangerang Lentera Festival di lapangan sepak bola Pasar Kemis Kabupaten Tangerang diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi karena batal tampilnya sejumlah artis yang dijanjikan pihak penyelenggara. Aksi anarkis ini mendapat respon keras Menparekraf Sandiaga Uno dalam weekly brief di Gedung Sabta Pesona Jakarta. Sangat menyayangkan dan prihatin karena ini terulang kembali promotor yang tidak capable. Jangan sampai image yang sedang baik dan sedang dibangun oleh pemerintah ini malah justru dicoreng oleh event yang tidak terlalu besar, tapi dampak dari segi medianya cukup luas. Kemenparekraf optimis digitalisasi layanan perizinan event satu pintu akan mampu menghadirkan event berkualitas dan dapat mengkurasi event organizer yang tidak berkompeten. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasangan orang tua di Kota Bekasi, Jawa Barat protes ke pihak SMA Negeri 10
karena anaknya tidak diterima melalui PPDB online lewat jalur afirmasi atau warga tidak mampu. Pihak sekolah berdalih, alasan tidak diterimanya siswi tersebut karena salah satu syarat berupa surat keterangan keluarga ekonomi tidak mampu yang dikeluarkan kelurahan tidak sah atau palsu. Triman Hadi Sutomo, warga Kelurahan Kaliabang Tengah, Kota Bekasi bersama istri dan anaknya mendatangi sekolah SMA Negeri 10 di kawasan Harapan Indah. Kedatangan Triman ke sekolah untuk mempertanyakan alasan tidak diterimanya anaknya oleh pihak sekolah. Kedatangan Triman yang juga didampingi pihak kelurahan diterima Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Eko Arianto. Dalam pertemuan ini sempat terjadi perdebatan terkait keabsahan surat keterangan keluarga tidak mampu antara pihak kelurahan dengan pihak sekolah. Pihak Triman mengaku surat keterangan tidak mampu adalah sah karena sudah diparaf oleh Lurah Kaliabang dan anggota 3 pilar. Ya kalau pertama ditolak kan katanya itunya palsu, dugaannya lah ya. Dugaannya palsu. Padahal sudah ada lurah, sudah ada ini, semua udah salah. Tapi itu masih pihak palsu nih. Sekarang saya lagi di sekolahan, masih mau pihak sekolah masih mau ketemu Pak Lurah, kata menyatakan bahwa ini asli kan gitu. Namun pihak sekolah bersikeras tidak mengakui keabsahan surat tersebut dan berjanji akan menelusuri apakah benar surat tersebut dikeluarkan dari kelurahan. Yang menjadi pertanyaan kami, ya, apakah pada tanggal ini, hari Rabu tanggal 5 bulan Juni tahun 2024 ini benar dilaksanakan musyawarah di kelurahan. Hampir setiap tahun terjadi polemik PPDB penerimaan siswa-siswi. Pemerintah diharapkan bisa menyelesaikan kisru PPDB agar tidak berkepanjangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, volume timbunan sampah di Kota Yogyakarta kian memprihatinkan pasca penutupan tempat pengelolaan sampah Piungan. Akibatnya tumpukan sampah menggunung terjadi di sejumlah depo serta berdampak maraknya pembuangan sampah liar di tepi jalan. Tumpukan sampah terlihat di depo pembuangan sampah maupun di jalanan Kota Yogyakarta sudah berhari-hari tidak diangkut. Ironis, kota pariwisata mancanegara ini terlihat kotor dan jorok dengan timbunan sampah di sejumlah tempat. Bahkan kian hari tumpukan sampah semakin memprihatinkan, tidak saja merusak kebersihan, tetapi juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Sampah di Kota Yogyakarta sudah menjadi masalah akut sejak tempat pengelolaan sampah terpadu Piungan ditutup pada bulan Mei lalu, sehingga Pemkab Yogyakarta tidak memiliki lokasi pembuangan akhir sampah. Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta terpaksa membuka secara terbatas TPST Piungan untuk menampung sampah dari Kota Yogyakarta yang diperkirakan mencapai 5.000 ton. Sebetulnya timbulan sampah itu berapa? Banyak kaget. Ternyata timbulan sampah di kota aja ya, Pak? Di kota saja. Itu tidak hanya 1 ton, 2 ton, 1.000 ton, tapi ada 5.000 sekian ton yang sekarang ada di kota. Yang sekarang loh, bukan tadi Panjangan sampaikan besok kalau libur gimana loh ya. Nah ini kan saya sampaikan ini darurat. Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak Pemkot Yogyakarta serius mempercepat pembangunan peningkatan kapasitas tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan recycle TPS 3R untuk menangani masalah sampah. Meski Kota Yogyakarta mengalami darurat sampah, Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta tetap konsisten menerapkan program desentralisasi sampah. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, satu lagi calon pemain timnas sepak bola Indonesia keturunan Belanda resmi dilantik dan disumpah sebagai warga negara Indonesia. Jens Reven berpeluang menjadi striker timnas U20 yang diproyeksi lolos Piala Dunia 2025 di Chili, memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Yogyakarta. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Andika Dwi Prasetya memimpin langsung pengucapan janji dan sumpah Jens Reven, calon pemain sepak bola timnas Indonesia sebagai warga negara Indonesia bersama dengan 4 warga negara lainnya. Pengambilan sumpah warga negara ini disaksikan sejumlah pengurus PSSI,
dan juga pemuka agama, masing-masing pewarganegaraan. Yang Maha Esa, saya berjanji. Setelah pengucapan sumpah warga negara, Jens Reven langsung menjalani sesi foto, sidik jari, dan tanda tangan untuk mendapatkan kartu tanda pengenal atau KTP. Hari ini yang bersangkutan telah kami fasilitasi untuk melaksanakan perintah undang-undang, yaitu mengangkat sumpah dan janji setia. Dan mulai hari ini yang bersangkutan adalah sah menjadi seorang warga negara Republik Indonesia. Ini kan kita belum Jens juga kan yang pasti dia main di U20 kan. Jadi ya kita tunggu di U20-nya. Untuk di timnas senior kita belum lihat. Nanti kita lihat bagaimana. Tergantung pelatih Sintayong. Tapi kalau di U20 udah pasti juara. Apanya? Orang yang akan ditarik untuk naturalisasi dari PSSI. Tunggu aja. Nyari kan susah. Dan belum tentu juga cocok. Setelah melewati tahapan naturalisasi, Jens Reven berpeluang menjadi striker timnas Indonesia U20 yang diproyeksi lolos ke Piala Dunia 2025 di Chili. Pemain kelahiran Belanda 12 Oktober 2005 ini memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Yogyakarta. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Wali Kota Bogor Bima Arya mulai melakukan safari politik. Dalam safari politiknya, Bima Arya menyatakan kesiapannya berpasangan dengan siapapun pada Pilkada Jawa Barat 2024 mendatang. Saat kunjungan safari politik ke DPD PAN Kabupaten Subang, Jawa Barat, Bima Arya mengaku siap maju sebagai cagup maupun cawagup Jawa Barat 2024 berpasangan dengan siapapun. Bima Arya yang merupakan politikus dari Partai Amanat Nasional mengaku telah membuka komunikasi dengan sejumlah tokoh dan partai politik lain di Jawa Barat terkait pendampingnya di Pilkada Jawa Barat. Tidak menutup kemungkinan PAN juga akan menjalin koalisi yang berbeda dengan koalisi di Pilpres. Terlebih, Jawa Barat memiliki dinamika politik yang berbeda dengan Pilpres 2024 lalu. Bima Arya juga bakal menantikan hasil pertemuan pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Ada beberapa nama yang santer terdengar mendampingi Bima Arya, salah satunya adalah Deddy Mulyadi. Jadi saat ini semua opsi masih mungkin lah, semua opsi masih mungkin. Berpasangan dengan siapapun, berkoalisi dengan siapapun, asal untuk kepentingan Jawa Barat, ya saya siap. Dengan Kang Deddy siap, dengan Kang Emil siap, dengan Kang Ono siap, dengan Kang Haru siap gitu. Untuk Jabar semua siap. Ya, yang penting sekarang kita komunikasi yang baik aja dengan semua. Majunya Bima Arya dalam Pilkada Jawa Barat 2024 mendapat dukungan dari para kader PAN di Kabupaten Subang. Namun untuk pendamping Bima Arya, para kader PAN Kabupaten Subang menyerahkan sepenuhnya kepada Bima Arya sendiri. Bima Arya mengaku siap maju Pilkada karena ingin membawa tanah kelahirannya menjadi provinsi terdepan di Indonesia. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia kembali menjadi tuan rumah ASEAN University Games ke-21 yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. Ajang yang mempertandingkan 21 cabang olahraga ini diikuti mahasiswa dari 11 negara ASEAN. ASEAN University Games ke-21 tahun 2024 resmi dibuka di GOR Basket Universitas Negeri Surabaya. Pembukaan ajang kompetisi olahraga mahasiswa dari 11 negara ASEAN ini dihadiri langsung Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo. Selain mendorong sisi sportivitas, ajang ini juga akan memperkenalkan Indonesia sebagai destinasi olahraga yang nyaman dan aman. Ini yang kita harapkan dan semoga ini bisa menjadi penyatu persaudaraan sesama Asia Tenggara, khususnya untuk para atlet, officials, dan seluruh yang terlibat. Ini bisa menjadi hubungan persaudaraan yang baru dari Games ini, dan semoga ke depan ini bermanfaat bagi kemajuan benua Asia Tenggara.
Indonesia sendiri telah tercatat 5 kali menjadi tuan rumah pelaksanaan ASEAN University Games sejak pertama kali diadakan tahun 1981. Pada gelaran kali ini, para mahasiswa akan bertanding pada 21 cabang olahraga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, meski tinggal di pedalaman, suku Dayak Gai di Berau, Kalimantan Timur masih terus menjaga adat dan istiadatnya. Salah satunya yakni tradisi adat Bekudung Betiung yang merupakan rangkaian adat warga Dayak Gai menyambut kepulangan remaja desa usai menjalani misi Betiung atau berperang. Dengan menggunakan perahu panjang, para lelaki dewasa di Kampung Tumbit Dayak, Kabupaten Berau ini pulang dari peperangan atau yang disebut Betiung. Betiung sendiri memiliki makna proses pencarian jati diri, layaknya disebut pria dewasa yang siap untuk menikah. Keberhasilan para pemuda desa pulang ke kampung halaman usai berperang ini pun disambut meriah oleh warga dengan menggelar bedugung atau ungkapan rasa syukur atas kepulangan warganya dan juga bagian dari ungkapan kebahagiaan atas panen yang berlimpah. Pelaksanaan ritual sendiri berupa tari-tarian yang ditampilkan beragam mulai tari mengusir roh halus atau hudok hingga tari gerak sama yang diikuti seluruh etnis Dayak Gai. Yang pertama Bekudung. Bekudung itu kalau belum melaksanakan pesta Bekudung atau pesta panen, maka masyarakat di sekitar belum bisa bercocok tanam palawija gitu, belum bisa membersihkan lahan yang bekas padi tadi. Alhamdulillah acara pada hari ini jauh lebih meriah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Inilah sebagai bentuk dorongan kita, dorongan seluruh pihak masyarakat, pengusaha, pejabat, dan masyarakat untuk memeriahkan acara ini yang tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pariwisata. Selain berburu, laki-laki Dayak juga ahli dalam mengambil madu dari atas pohon yang cukup tinggi dengan hanya bantuan rotan yang terbuat sedemikian rupa menjadi tali. Tradisi ini digelar selama 3 hari sebagai ungkapan terima kasih atas tamu yang hadir. Setiap warga yang datang akan dicoret dengan arang. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan.